Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo anak-anakku yang Pak Budi cintai. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti video pembelajaran kali ini bersama Pak Budi. Pak Budi insya Allah akan memberikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Oke, bagaimana kabar kalian, baik kan? Tetap baik, harus semangat ya. Bagaimana dengan pelajaran yang kemarin? Sudah bisa memahami tentang pemerintahan Bani Umayyah I di Andalusia? Semoga yang kemarin tidak ada pertanyaan dan sudah paham semuanya. Kemudian kita lanjut dengan video pembelajaran yang kali ini, yaitu pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Namun sebelumnya kita harus berdoa dulu. Semoga apa? Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oke, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dari awal hingga akhir nanti. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses lahirnya pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami proses lahirnya pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang keempat, peserta didik mampu memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Bisa lihat gambar ini ya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Oke. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Namun, daulah ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd al-Syamsyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut juga dengan Muawiyah I. Keberhasilan Muawiyah mendirikan daulah Umayyah tak lepas dari upaya kerasnya untuk mencapai puncak kepemimpinan dalam Islam. Muawiyah mengupayakan dengan langkah-langkah strategis untuk mencapai kekuasaan. Muawiyah seorang politikus dan administrator yang cakap dan mudah bergaul. Pendiri daulah Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan imperium baru Islam dengan merubah tradisi pendahulunya dari demokrasi dengan berdasar pada hukum musyawarah menjadi satu jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem monarki. Kita bisa lihat silsilahnya. Kemudian kita masuk ke proses lahirnya Bani Umayyah. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyad di wilayah Yerusalem. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd al-Syam, kakek Abu Sufyan. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan berasal dari keturunan Bani Umayyah yang berasal dari suku Quraisy.
Secara genealogis, Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah disebut dengan Bani Umayyah. Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh tikaman kepala pemberontak, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, atau pada saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir yang baru. Dalam riwayat lain disebutkan juga pembunuh adalah Aswadan bin Hamro dari Tujib Mesir. Riwayat lain menyebutkan pembunuhnya adalah Al-Ghafiqi dan Sudan bin Hamran pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi saat Khalifah Utsman bin Affan membaca Al-Quran. Pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme atau mementingkan kaum kerabatnya sendiri. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat muslim baik yang ada di Madinah, Kufah, Basrah, dan Mesir telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman. Kenyataan ini membuat Muawiyah tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tunduk atas segala perintahnya. Tetapi Muawiyah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali berhasil mengungkapkan tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan. Permohonan atas penyelesaian kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ternyata juga datang dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Siti Aisyah mendapat penjelasan tentang situasi dan keadaan politik di ibu kota Madinah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair ketika bertemu di Basrah. Para sahabat menjadikan Siti Aisyah untuk bersikap sama untuk penyelesaian terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dengan alasan situasi dan kondisi tidak memungkinkan di Madinah. Akibat dari penanganan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang tidak kunjung selesai, muncul isu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena punya kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dari krisis tersebut. Hingga pada akhirnya terjadi perang Jamal antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Siti Aisyah dan para sahabat lainnya. Pergantian gubernur Syam dengan Sahal bin Hunayf ditolak Muawiyah bin Abi Sufyan serta masyarakat Syam. Kemudian penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin dan dikenal dengan Perang Siffin di tebing sungai Furat yang kini terletak di Syria pada tanggal 1 Safar tahun 37 Hijriah atau sekitar 657 Masehi. Perang ini berakhir dengan adanya perdamaian Tahkim. Ya. Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari warga kota Basrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah sampai akhirnya secara de facto dan de jure jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau sekitar tahun 661 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun pada saat beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan Islam, khususnya para
pengikut setia Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Syiah. Oleh karena itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia baiat atau baiat ya atas Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Ya, sepeninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kedudukannya digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Kemudian terjadilah peperangan dengan Muawiyah yang berakhir dengan perjanjian damai yang dikenal dengan Amul Jamaah, maaf ya, Jamul Jamaah, yaitu perjanjiannya dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Isi perjanjian tersebut menghasilkan Hasan bin Ali rela turun dari khalifah demi persatuan umat Islam. Yang kedua, Muawiyah tidak mencela Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, setelah Muawiyah khalifah dipilih secara musyawarah. Kita masuk ke fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Pertama, fase pembentukan dan pembinaan. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban dengan menekankan pada sesuatu yang berciri Arab, baik dalam urusan pemerintahan, bahasa maupun budayanya. Kemudian fase kemajuan. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh Islam, dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Kemudian fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang terjadi. Puncaknya pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Apa saja kemajuannya? Yang pertama, kemajuan dalam bidang pemerintahan. Isinya yaitu pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Umayyah mendirikan suatu departemen pencatatan atau Diwan Al-Kahatam. Kemudian Muawiyah juga memisahkan antara urusan keuangan dan urusan pemerintahan. Kemudian kemajuan dalam bidang hukum. Pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam Al-Qadha atau organisasi kehakiman. Yang ketiga, bidang kemiliteran. Muawiyah adalah yang paling unggul di antara rekan-rekan sezamannya. Ia mencetak bahan mentah yang terdiri atas pasukan Suriah menjadi satu kekuatan militer Islam, kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Kemudian dalam bidang ekonomi, pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Ya, mereka juga dapat mengangkat sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Kufah. Dalam bidang sosial ada beberapa kelas-kelas yang dicapai. Yang pertama, kelas sosial pertama.
Kelas tertinggi biasanya diisi oleh para penguasa Islam, dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Yaitu kelas 1 itu berisi atau terdiri dari orang-orang penguasa Islam, ya, yang terdiri dari keluarga kerajaan. Kemudian kelas sosial kedua yaitu berisi para mu'alaf yang masuk Islam melalui pemaksaan sehingga negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim. Kemudian kelas sosial ketiga yaitu isinya anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui, yang disebut ahl al-zimmah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Sabah yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Kemudian yang terakhir, kelas paling rendah atau kelas 4. Kelas paling rendah itu berisi siapa? Yaitu berisi orang-orang Buddha. Kemudian setelah ada kelas sosial, bidang sosial kemajuannya, kemudian kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah terdapat cikal bakal gerakan-gerakan filosofis keagamaan yang berusaha menggoyahkan fondasi Islam. Hal ini ditandai pada paruh pertama abad ke-8 di Basrah hidup seorang tokoh terkenal bernama Wasil bin Atta yang wafat pada tahun 748 Masehi. Seorang pendiri mazhab rasionalisme kondang yang disebut Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah memperoleh sebutan itu karena mendakwahkan ajaran bahwa siapapun yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari barisan orang-orang yang beriman, tapi tidak menjadikannya kafir. Sekte yang lahir pada masa ini yaitu ada Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Kemudian kemajuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada periode dinasti Umayyah belum ada pendidikan formal. Putra-putra khalifah dinasti Umayyah biasanya akan disekolahkan ke Badiah, Gurun Suriah untuk mempelajari bahasa Arab murni dan mendalami puisi. Kesanalah Muawiyah mengirimkan putranya yang kemudian menjadi penerusnya, Yazid bin Muawiyah namanya. Masyarakat luas memandang orang yang dapat membaca dan menulis bahasa aslinya, bisa menggunakan busur dan panah, serta pandai berenang, dianggap sebagai seorang yang terpelajar. Ya, itu beberapa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Kemudian setelah ada kemajuan, ada kemunduran yang yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Apa saja kemundurannya? Kita simak berikut ini. 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Kemunduran yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Khalq yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Ya. Kemudian kemunduran yang keempat, sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Ya. Kemudian kemunduran yang kelima, perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Ya. Yang keenam, kemundurannya yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib
gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, ya, dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas duakan. Oke, sepertinya materinya sudah habis. Ada 18 slide ya yang bisa Pak Budi paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil materinya, mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya untuk bekal kalian sendiri. Ya, barangkali ada pertanyaan bisa dijawab Pak Budi. Ya, mana bab mana atau pada slide mana yang kurang paham bisa dipertanyakan kepada Pak Budi, nanti insya Allah Pak Budi jawab. Ya. Kemudian setelah kalian mempelajari atau mendengarkan pemaparan dari Pak Budi tadi, kalian ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya kalian meresum, ya, meresum materi yang telah Pak Budi paparkan dari awal hingga akhir tadi. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Tugas kelompoknya diskusikanlah kepada kelompok kalian. Kalian harus mempunyai kelompok masing-masing 4 orang dalam satu kelompok. Diskusikan pendapat kalian itu atau resum kalian tentang materi pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Ya. Kemudian minggu depan kalian presentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Insya Allah kan Pak Budi. Itu saja dari Pak Budi. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan kepada Pak Budi. Ya. Oke, dari Pak Budi cukupkan sekian dulu kesempatan kali ini. Semoga kita bisa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Insya Allah akan Pak Budi sampaikan di minggu depan. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.